Alia, biar apa ya, maksud saya Anda tak paksa, ini kan kebetulan online ya, nanti kan nggak online ya, minggu depan kan nggak online. Itu Anda benar-benar memahami cara berpikir perusahaan. Karena kehidupan perusahaan alam nyata itu kan kita bicaranya departemen. Kita bicaranya departemen, dan dalam konteks walaupun mata kuliah kita ini anggaran, karena saya selalu menjargonkan bahwa mata kuliah anggaran ini adalah satu-satunya mata kuliah yang mampu menggerakkan semua departemen yang ada di dalam perusahaan untuk sama-sama meraih tujuan utama perusahaan. Kalau ada kata-kata secara bersama-sama, kira-kira kerja antar departemen itu saling berhubungan tidak, Jenny? Jen, kira-kira kerja antar departemen itu saling berhubungan nggak? Tidak, Jenny? Saling berhubungan. Saling berhubungan. Nah, pemahaman ini yang harus semua teman-teman miliki ya. Ada kata-kata saling berhubungan. Nah, narasi ini nanti yang harusnya dimainkan. Ida, cara dalam konteks pemahaman akademis, cara Anda mau agar apa itu keuntungan perusahaan ini teraih, maka narasi akademis yang dimainkan oleh teman-teman itu bikinlah poin-poin dan di mana letak hubungan antar departemen itu. Untuk minggu depan dan seterusnya, nanti kan saya minta teman-teman untuk satu, presentasi berkaitan dengan akademis. Yang kedua, bisa presentasi berkaitan bagaimana Anda menerapkan ilmu anggaran di perusahaan Anda. Dengan pola pikir yang sudah kita bahas bareng-bareng. Sepele kok. Ilmu ekonomi itu sepele. Enggak ruwet. Selama kita tahu cara kita mengelola perusahaan. Kalau nanti teman-teman di dalam memahami ilmu ekonomi ini, Anda menyadari benar bahwa kehidupan perusahaan ini cuma ada 3 perkara besar. Dan tiga perkara besar ini saling kait-mengkait, saling support mengerjakan sebuah pekerjaan dalam rangka meraih tujuan. Karena ini semuanya kan kerja by target. Kalau targetnya 100 per hari, ya mereka akan saling support bagaimana menyelesaikan pekerjaan untuk 100 tadi. Dan kerjanya nggak lebih dan nggak kurang di angka 100. Itu cara kerja perusahaan. Dan kepastian itu kan jelas lewat pola pikir anggaran ya. Lewat pola pikir anggaran di contoh itu kan 108 unit kan. Masih ingat Jenny? Saya memberikan contoh pola pikir anggaran itu kan dengan produk yang dihasilkan per hari kan 108 unit ya. Semuanya masih ingat ya contoh itu ya. Nah, sehingga semua karyawan yang ada di perusahaan ini terkonsentrasi untuk 108. Terkonsentrasi untuk 108 dengan job dan tugas masing-masing. Kira-kira nih, Jenny atau Ida, kalau sehari itu 108, kira-kira kerjaan orang purchasing ngapain? Tugas pokok orang purchasing ngapain? Orang purchasing itu tugasnya ngapain, Jenny? Membeli bahan bukan ya, Pak? Ojo ragu lah. Kok ragu loh? Tugas purchasing ngapain, Jen? Membeli bahan, Pak. Ya. Akan berkaitan orang purchasing membeli yang namanya bahan baku dan bahan penolong. Itu tugas utama orang purchasing. Produk 108, orang purchasing ini adalah membeli bahan baku yang akan dipakai untuk proses produksi hari ini. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira di kos mana butuh operasional yang namanya kopi nggak, Jen?
Butuh, Pak. Nah, maka Jenny juga akan memikirkan, di samping membeli bahan baku yang dipakai untuk proses produksi, di otak Jenny, misalnya Jenny adalah orang purchasing atau manajer purchasing, Jenny juga akan melakukan pembelian-pembelian yang sifatnya akan dipakai untuk semua departemen. Orang kerja itu kan selalu ada yang namanya konsumsi minum kan. Maka di otak kita, orang purchasing itu juga akan melakukan pembelian berkaitan dengan operasional harian. Kalau operasional harian itu di sana ada kopi, teh, gula, maka pemikiran Jenny juga akan membeli kopi, teh, dan gula. Itu pokoknya. Nah, tapi di dalam pembelian ini kan ada ilmu tersendiri. Belinya di mana, harganya berapa, ini nanti menjadi pekerjaan yang perlu dipikirkan orang-orang purchasing. Nah, kalau orang purchasing beli, kan beli nggak asal beli. Dalam konteks perusahaan, sebelum melakukan pembelian, itu ada proses. Nah, inilah kita akan masuk dunia kerja atau dunia sistem. Nah, ini nanti yang akan kita bahas secara intens, mulai pertemuan hari ini sampai pertemuan ke-15. Nanti yang teman-teman harus mengerti dari setiap departemen itu kerjaannya, bahwa orang purchasing itu tugas pokoknya adalah membeli. Membeli punya dua perkara, yaitu membeli berkaitan dengan tujuan utama produksi, dalam artian bahan baku, puji apa? Lah, kamu terus aku ditanya apa? Cabut kok. Yang kemarin malam aku yang nyabut. Oke, lanjutkan ya. Jadi itu nanti yang akan kita bahas intens. Jadi hari ini hanya karena sifatnya hari ini itu walaupun ada tak minta masuk, tapi secara sistem Anda tak masukkan semua, tak input Anda masuk semua. Karena ada di antara Anda, Pak, kita kan libur nasional, pengennya libur, Pak, gitu loh ya. Tapi yang masuk ayo tangga saja. Untuk mau tidak mau, teman-teman harus memahami juga akademisnya. Nah, kenapa Anda harus memahami akademisnya? Karena ilmu anggaran ini akan bisa diterapkan kalau kita juga mempunyai basic akademisnya. Nah, akademis ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari perusahaan. Ini yang harus dimengerti oleh kita semua. Saya gambarkan satu tadi. Jadi coba nanti teman-teman sambil koreksi jawaban kemarin, kira-kira seperti apa. Anda nanti akhirnya tahu, bisa meraba. Oh, jawabanku berarti kurang benar. Jawabanku benar. Itu nanti bisa dijadikan Anda bisa menilai sendiri. Jadi sekali lagi, akademis di samping Anda mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing departemen, yang lebih utama adalah teman-teman ngerti cara kerjanya atau praktek kerjanya seperti apa. Saya contohkan tadi pertanyaan jawaban Jenny dan Ida tadi, bahwa salah satu di antara departemen atau direktur keuangan itu ada yang namanya departemen purchasing. Tugas pokoknya kan membeli. Marketing tugas pokoknya menjual. Logistik tugas pokoknya ngelma. Pemasukan dalam artian hasil penjualan dan mengeluarkan dalam artian untuk pembelian. Tugas pokok accounting 2 menerima pemasukan dan melakukan pembayaran atau pengeluaran uang. Purchasing menerima uang karena kerjaan departemen marketing. Nah, ini yang harus dipahami. Nanti Anda cari dari pekerjaan marketing, itu nanti yang harus didalamin. Kenapa? Karena nanti Anda juga harus tahu
bagaimana cara pengelolaan administrasi berkaitan uang masuk, dan bagaimana teman-teman tahu caranya orang marketing itu melakukan penjualan seperti apa. Salsa, masih ingat teknis marketing yang saya berikan ke teman-teman? Ilmu marketing secara praktek yang utama atau yang pertama kali dipikirkan apa? Salsa. Salsabila Virgiana Putri. Salsa, dalam konteks marketing, secara praktek bagaimana cara kerja orang marketing, Salsa? Delvi? Iya, Pak. Cara kerja orang marketing itu gimana? Anda udah tak kasih tahu loh ya. Itu, Pak, mapping, Pak. Menggunakan teknik mapping. Yes, itu jawaban pertama kali ilmu marketing yang harus dimiliki teman-teman. Pemahaman ilmu mapping. Ini yang harus dimengerti. Ini praktek di dalam Anda belajar ilmu ekonomi. Kalau kita bicara departemen marketing, maka ilmu atau Anda harus bicara mapping. Pemetaan wilayah akan area penjualan. Itu yang pertama. Maka pemahaman mapping wilayah ini utama dan pertama dalam konteks marketing. Setelah Anda memahami mapping, yang kedua adalah pemahaman produk. Kualitas produk Anda seperti apa? Keunggulan produk seperti apa? Itu nanti yang dijadikan bahan. Setelah Anda mapping punya wilayah, Anda akan terjun ke wilayah itu. Dan untuk melakukan penjualan, kan ada yang namanya tahap perkenalan produk kan? Bahwa Anda harus mempunyai pemikiran, setelah Anda melakukan pemetaan wilayah mapping, yang kedua Anda harus mengerti seorang marketer, teman-teman yang kerja di departemen marketing harus mengerti keunggulan dari produk yang dimiliki. Kenapa? Karena itu nanti jadi bahan komunikasi dengan konsumen. Misalnya Delvi punya produk yang bernama adalah skincare. Maka Delvi harus memahami produk bernama skincare itu secara mendalam. Artinya Delvi harus paham benar akan produk skincare yang ditawarkan Delvi. Skincare yang dimiliki perusahaan Delvi itu keunggulannya di mana, efek dari skincare terhadap pemakai seperti apa, itu nanti yang harus dikuasain oleh Delvi atau tim marketing. Delvi harus bisa memberikan pemahaman terhadap timnya bahwa produk kita ini keunggulannya ini, kelemahannya ini. Nah, untuk menutup kelemahan harus dengan ini. Itu adalah poin kedua di dalam konteks marketing. Dalam konteks upaya untuk mengegulkan target. Setelah mapping sudah, Anda memahami sudah, baru Anda melakukan teknik-teknik pemasaran. Bagaimana caranya teman-teman ini merayu atau memperkenalkan produk ke konsumen. Bisa lewat media teknologi dan bisa melakukan media konvensional. Anda melakukan roadshow misalnya. Misalnya Delvi mendapat jatah wilayah utara, misalnya di Sukatani. Anggaplah wilayahnya Cikarang, maka Delvi harus roadshow ke wilayah Sukatani. Nah, untuk di Sukatani kira-kira kita akan melakukan demo di mana nih gitu loh ya. Nanti Delvi harus milih wilayah di daerah Sukatani itu kira-kira di perumahan mana. Nah, cara berpikirnya kira-kira kerumunan orang itu di mana nih gitu loh ya. Itu nanti yang dipikirkan oleh Delvi. Dan teman-teman kalau udah kita bicara konteks marketing. Nah, tetapi di dalam melakukan eksekusi marketing, Delvi kan ada batasan anggaran yang harus Delvi dipikirkan. Anggaran untuk pekerjaan marketing ini sebulan berapa ya? Atau tiap hari berapa? Kan kemarin di jawaban teman-teman itu kan ada cost
cost money ya. Teman-teman ada cost money kan? Nah, cost money yang ada di purchasing itu berapa rupiah? Itu yang nanti jadikan dasar Anda melakukan pekerjaan. Kira-kira kalau Delvi ke Sukatani butuh duit nggak? Butuh, Pak. Nah, itu kan nanti di dalam Anda nyusun cost money purchasing itu nanti uang itu yang akan dipakai untuk operasional setiap hari. Kan masih ingat kan cara ngitung cost money, anggaran cost money gimana, Del? Masih ingat nggak, Del? Bagaimana cara menghitung cost money untuk departemen purchasing? Nggak tahu, Pak. Lupa, Pak. Iya, lupa. Zikri, Zikri, bagaimana cara menghitung cost money untuk departemen purchasing, Zikri? Baik, Pak. Hanifah, Han, bagaimana cara ngitung cost money untuk departemen purchasing? Hanifah, nggak berani ngomong. Lupa, Pak. Ye, lupa piye ta? Delvi tadi masih bingung. Jenny, bagaimana cara menghitung cost money untuk anggaran cost money untuk departemen purchasing? Ida? Dah? Lupa, Pak. Ya, piye tuh dulu Lupa Pak. juga, Pak. Pak. Awas lo ya, nanti minggu Izin. depan tak cubitin kabel lo kamu nanti lo. Lisa, Bapak, izin jawab, Pak. Lisa. Iya, ayo Del, gimana Del? Kalau nggak salah ya, Pak, ini seingat saya untuk purchasing itu menghitung pengeluaran kayak gitu bukan sih, Pak? Nah iya apa kan hanya ada dua kan? Hanya dua perkara besar yang ada di dalam menghitung cost money masing-masing teman itu kan cuma dua masalah. Masa lupa? Gaji karyawan dan ada dua masalah di dalam rangka kita menghitung cost money masing-masing departemen. itu, Pak, apa namanya? Untuk apa sih yang harian itu, Pak? Operasional Kebutuhan harian. kebutuhan harian dan gaji karyawan per hari, Pak. Kalau nggak salah kayak gitu. Gimana Jenny? Gaji karyawan sama ini bukan, Pak, operasional harian. Operasional harian, kenapa lupa? Nah itu, Pak, tadi saya mau ngomong operasional harian, nggak kepikiran. Ya, Pak, Lah padahal iya saya kenapa udah lupa gitu. Karena Saya semua departemen itu cara menghitung anggaran yang nantinya akan menjadi beban masing-masing departemen itu cara ngitungnya di luar untuk produksi ya. Di luar produksi kan di sana di dalam penetapan harga kan ada cost money dan cost DM kan. Karena kalau yang cost produk kan cara ngitungnya panjang. Ya cost untuk wilayah produksi cara ngitungnya kan karena produksi kan ketemunya harga pokok produksi itu kan agak panjang. Karena di sana ada tiga pemahaman atau melibatkan tiga pemahaman di dalam menghitung cost produksi. Nah, kalau di luar itu artinya di dua departemen atau di dua masalah besar yaitu cost money dan cost SDM itu cara ngitung atau menetapkan berapa anggaran yang akan nanti dieksekusi oleh cost SDM dan cost money itu hanya cara berpikirnya, akademisnya hanya ada dua perkara besar saja. Seperti jawaban Jenny maupun Delvi tadi. Cara berpikirnya masing-masing departemen ada karyawan nggak? ada. Nah, maka itu yang pertama kali kita pikirkan berapa karyawan yang ada di departemen tersebut. Anda nanti hitung gajinya berapa. Baru nanti dibagi 22 hari
dibagi kuota produksi, ketemulah nanti anggaran per hari berkaitan dengan gajinya. Dan yang kedua, di dalam melakukan pekerjaan mereka kan butuh kegiatan namanya biaya operasional dalam kehidupan sehari-hari. Orang purchasing itu kan membeli itu kan juga perlu untuk melakukan kegiatan pembeli itu juga ada biaya operasionalnya. Ya tadi saya ngomong, orang purchasing sehari kuat nggak minum? Enggak, Pak. Kalau nggak kuat berarti Departemen Purchasing ini perlu kebutuhan air harian nggak? Perlu banget, Butuh, Pak. Nah, itu nanti masuk bahasan operasional. Bahwa orang purchasing ini setiap hari butuh minum. Setiap hari orang purchasing butuh ruangan itu dingin. Setiap hari orang purchasing akan bekerja dengan komputer. Komputer bisa hidup, pasti butuh listrik. Nah, dari pagi sampai sore listrik nyala, berarti ada biaya listrik enggak? Ada, Pak. Nah, Ada, Pak. itu yang harus dipikirkan oleh teman-teman di dalam hal memahami kerja harian di masing-masing departemen. Kalau nanti Anda memahami itu, nyusun anggaran sepele. Kenapa? Yaitu cara menentukan biaya yang ada di masing-masing departemen itu kan dikelompokkan jadi dua. Biaya berkaitan dengan gaji, yang kedua adalah biaya berkaitan dengan operasional. Nah itu semuanya di total dalam 1 bulan habis berapa? Dianggarkan dalam sebulan habis berapa? Maka nanti karena orang purchasing itu kerjanya harian, maka setiap hari mereka harus tahu bahwa budget harian saya, rencana anggaran saya yang ada di departemen saya, itu setiap hari sekian. Nah nanti budget yang kita susun dengan realita ini nanti baru akan disinkronkan. Terlalu besar Anda nggak boleh, terlalu kecil juga nggak boleh. Yang boleh ya sesuai dengan budget. Kalau katakanlah kebutuhan air sehari untuk Departemen Purchasing itu 1 galon, ya sudah, cukup nggak cukup sehari itu 1 galon gitu loh misalnya. Kalau nggak habis, ya alhamdulillah. Berarti planning untuk esok hari masih ada suplai sisa hari ini kebutuhan air. Dan nanti sampai akhir bulan sehingga ada penghematan biaya yang dipakai untuk beli air. Kalau ternyata berdasarkan anggaran untuk kebutuhan air itu 1 galon aqua, ternyata prakteknya hanya kepake 3/4 saja. Yang 1/4 ini kan nggak mungkin dibuang. 1/4 ini akan dihabiskan untuk esok. Nah berarti hari pertama ada penghematan air sebanyak 1/4 galon gitu loh ya. Nah itu nanti yang akan menguji seberapa jauh misalnya Delvi atau Jenny atau Hanifah itu jadi manajer purchasing. Ya air galon ya jangan dipakai untuk cuci lah, air galon hanya untuk minum gitu lah ya. Karena orang kantor itu kan biasanya kan ada, kalau nggak ada pimpinannya, penggunaan operasional itu over. Itu sudah umum. Nah maka peranan manajer ini sangat penting. Ini yang nantinya akan teman-teman harus kuat ya, di dalam memahami dunia praktek. Masih ada 5 kali pertemuan, kita nanti akan memahami itu. Sehingga kalau saya minta nyusun, tolong susun budget untuk Departemen Purchasing. Maka Anda harus bisa menyusun. Bagaimana cara nyusunnya? Misalnya yang di atas saya buang, target saya buang, tapi saya hanya minta, tolong Ida susunkan budget marketing. Maka cara berpikirnya Ida, ya Anda sudah. Ya,
Di marketing berapa orang, operasional berapa, ketemu dah untuk budget bulanan. Nah, untuk budget harian, maka tanyakan dulu berapa sih produksi sehari? Itu kalau bicara sendiri-sendiri. Dan itu rata-rata di kelas lain bicaranya seperti itu. Ya, dipotong-potong. Tapi kalau teman-teman saya berikan berawal dari penetapan budget tahunan. Sehingga nanti dalam menyusun rencana atau perencanaan 1 tahun ke depan ini jelas arahannya jelas. Maka teman-teman saya kenalkan logika berpikir anggaran adalah cara berpikir tahunan, yaitu menetapkan laba. Dalam konteks real perusahaan, siapa yang bisa mengeksekusi perolehan laba siapa? Departemen apa? Alia Aptorik ada di mana nih? Eva Ayu Ramanda, Rena Rizkillah, Umi Hani, Rizky Akbar, Putri Rahmawati, Putri Fatmawati, Siva Salsabila. Siva hilang ya? Tuh diketawain sama Hani tuh. Tadi eksekusi Siva apa, kemana, Pak? Han? Kenapa, Put? Eksekusi apa, Pak? Berarti kamu tadi kemana? Keuangan ya, Departemen Keuangan, Pak. Jawabannya apa? Put, kamu di mana, Put? Di rumah atau di mana, Put? Ya, hilang lagi Putri. Jen, panggil Putri, Jen. Jangan hilang lah, Put, gitu. Putri, ayo Put, kuliah Put. Keuangan, Pak. Enggak, kamu di mana nih? Di rumah atau di mana nih? Atau jalan-jalan? Di rumah. Ya udah nongol tuh, yang lain barani nongol loh. Belum mandi ya? Iya lagi. Putri cewek cantik-cantik kok mandi belum, itu udah jam 9. Jangan-jangan baru bangun nih Putri ini. Bener Enggak, banget. Bapak. Habis beres-beres. Alah yang bener, alah beres-beres ya mamamu. Yo, enggak dong. Udah gede. Oh, udah gede. Kalau udah gede kok gak berani nongol gitu loh ya. Secara umum untuk memahami anggaran, teman-teman kan saya berikan pemahaman bahwa nyusun anggaran itu untuk sekali dalam 1 tahun. Dan nyusun anggaran itu diawali dari penetapan tujuan utama perusahaan. Nah, kalau Anda sudah mengetahui tujuan utama perusahaan, nanti Anda bisa menyusun budget semua departemen. Itu kata kunci ya. Kalau Anda sudah menetapkan tujuan laba, sudah ditetapkan, maka semuanya mulai dari Ida sampai ke Rena, ini nanti harus mampu membreakdown laba yang ditetapkan perusahaan berapa dalam 1 tahun, dan keuntungan per unit yang diinginkan perusahaan berapa, itu nanti menjadi dasar teman-teman untuk nyusun rencana kerja di semua departemen. Jadi rencana kerja atau budgeting atau penganggaran dari masing-masing departemen itu nanti teman-teman harus mampu seperti yang teman-teman jawab di UTS kemarin. Dan itu real ya teman-teman. Itu real bahwa jawaban Anda di UTS itu real kehidupan sehari-hari yang ada di perusahaan. Hitungan Anda itu menjadi dasar perusahaan itu untuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Memang secara rinci belum saya berikan seperti apa sih gitu loh ya. Yang tadi sudah sedikit sudah saya ungkap bahwa
Di dalam sebenarnya yang saya inginkan itu untuk kemampuan akademis itu teman-teman bisa menceritakan atau menarasikan kehidupan sehari-hari. Tapi jawaban ini masih saya juga memberikan pemahaman teman. Anda harus tahu tugas dan tanggung jawab masing-masing departemen gitu kan. Saya mewajibkan Anda untuk tahu bahwa masing-masing departemen itu tugas pokoknya ngapain. Nah, kalau sudah tahu tugas pokoknya, maka yang kedua adalah bagaimana dia mempraktekkan tugas pokok itu gitu loh ya. Nah, untuk menjawab bagaimana mempraktekkan pemahaman akademis dalam kehidupan sehari-hari, maka mau tidak mau narasi Anda akan bicara antar departemen. Ini kekurangan jawaban di narasi Anda. Jadi jawaban Anda kurangnya adalah Anda belum memberikan pemahaman praktek di masing-masing departemen. Jadi jawaban teman-teman ini masih terlena dengan Anda tugas pokoknya. Nah, seharusnya Anda harus bisa memaparkan, ini loh Pak, tugas pokok keuangan ini adalah terima duit. Padahal kan itu sering saya omongkan kan. Terima duit itu kan enggak BIM salah BIM. Bagian keuangan terima duit itu pasti ada sebabnya. Itu juga udah saya bahas. Sebabnya apa? Ya karena orang departemen marketing melakukan penjualan gitu loh ya. Kalau orang marketing tidak melakukan penjualan, sampai kapanpun orang keuangan juga diem. Kenapa? Ya karena nggak ada duit masuk gitu loh ya. Itu cara berpikir. Dan itulah yang nantinya harus teman-teman pahami secara praktek anggaran. Apalagi hitung-hitungannya kan di dalam pola pikir itu kan teman-teman ada hitung-hitungan kan. Nah hitung-hitungannya itu nanti tinggal bagaimana kita memahami praktek sehari-harinya. Itu nanti yang akan kita bahas secara detail di minggu depan agar supaya nanti teman-teman itu lulus itu bangga bahwa Anda itu ngerti departemen-departemen yang ada di dalam perusahaan, Anda ngerti cara kerjanya. Dan kerjaan itu dimulai dari mana dan bagaimana Anda memulai pekerjaan pun juga paham. Karena sekali lagi, semua yang ada atau karyawan yang terlibat di dalam sebuah perusahaan, komandonya kan cuma satu. Berapa keuntungan yang akan diraih oleh perusahaan yang sudah ditetapkan itu. Dan itu cara Anda kerja sehari-hari cuma itu. Nah, kalau nanti pola pikir itu sudah merasukin pemahaman praktek teman-teman, saya memberikan jargon walaupun Anda masih muda, fresh graduate, belum punya pengalaman kerja, tapi berkat Anda memahami 3 masalah besar perusahaan ini mampu kok membawa teman-teman ini untuk melangkah jauh ke depan. Atau konkretnya, Anda siap kok menjadi manajernya Astra. Anda siap kok menjadi manajernya Indofood, Mayora. Kenapa? Karena kemampuan narar, kemampuan analisis Anda sudah ada. Ingat ya, setelah lulus kan Anda kan melamar kerjaan. Di dalam konteks manajerial, melamar pekerjaan yang perlu dipahami adalah pada sesi wawancara. Nah, kalau nanti wawancara, misalnya tadi Anda misalnya Jenny ngelamar kemudian menjadi di sana lowongan kerja adalah asisten manajer untuk purchasing. Misalnya begitu. Atau bahkan manajer purchasing. Walaupun di kolom lowongan kerja syaratnya adalah pengalaman kerja. Maka nanti di pengalaman kerja itu Anda isi cerita bagaimana Jenny dan teman-teman ini mengerti pekerjaan yang ada di sana. Orang lain yang pernah kerja di purchasing dengan selembar kertas, pengalaman kerja atau paklaring. Tapi teman-teman yang baru lulus maka pengalaman kerja bisa diisi pemahaman akademis, ruang lingkup, purchasing. Ini sama nanti penilaiannya, pengalaman kerjanya sama.
Kalau pengalaman kerja dalam konteks dikeluarkan oleh perusahaan di mana tempat kerja hanya satu lembar kertas yang menyatakan bahwa Anda pernah kerja di departemen purchasing dengan posisi misalnya asisten manajer atau manajer. Tapi rincian kerjaannya kan nggak ada. Anda yang fresh graduate, Anda harus tahu menjabarkan bagaimana teman-teman yang kerja di wilayah purchasing. Ini yang nanti bisa dijadikan pada kolom topik pengalaman kerja. Anda susun pakai lembar kertas ini adalah narasi atau kemampuan akademis saya berkaitan dengan dunia market atau dunia purchasing. Tuangkan di sini. Itu nanti oleh perusahaan juga sudah mempunyai, dan ini nanti biasanya akan diperhatikan. Dan Anda akan setidak-tidaknya Anda diberi kesempatan untuk istilahnya apa benar nih kertas yang berisi uraian pekerjaan ini benar-benar ada di kepalanya Jenny, kepalanya Hanifah, kepalanya Zikri lewat wawancara. Kira-kira apa yang ditulis ini bisa nggak nanti Jenny ini ngomong secara lesan? Kalau Jenny ternyata mampu ngomong secara lesan, ya yes oleh perusahaan. Nggak perlu training Jenny untuk kerjaannya, karena Jenny udah tahu gitu loh ya. Dan yang lebih disukain Jenny dibayar standar masih mau. Kalau yang udah pengalaman pasti nggak mau dibayar standar. Kira-kira perusahaan milih Jenny atau yang punya pengalaman dengan selembar kertas Pak Klaring? Kira-kira perusahaan milih Jenny atau yang benar-benar sudah pengalaman di perusahaan berkaitan dengan Pak Klaring? Jenny. Ya pasti milih Jenny. Kenapa? Karena masih mau dibayar standar. Karena Jenny belum, Jenny mau gaji berapa? Jenny pasti nggak mau, belum berani ngomong, Pak, berkaitan dengan gaji, saya belum punya pengalaman berkaitan pekerjaan real. Tapi saya mempunyai keyakinan bahwa saya mampu mengemban tanggung jawab itu dengan berkat kemampuan akademis yang saya miliki, yang kemarin saya baru lulus. Kalau Bapak memaksa saya berapa gaji yang saya minta, dan nanti yang harus dipahami, kita harus tahu bahwa gaji untuk orang-orang fresh graduate itu berapa. Itu nanti yang harus kita cari tahu. Misalnya secara umum fresh graduate gajinya 7 juta, saya 7 juta saja Pak, sesuai dengan standar yang ada. Tetapi nanti kalau Bapak sudah tahu kemampuan saya yang sebenarnya, ya tolong di-upgrade aja Pak. Itu artinya apa? Anda berani. Sombong, tapi nanti Anda juga akan melewat. Jika nanti Bapak terkesan dengan pekerjaan yang saya lakukan dan membawa dampak bagi perusahaan, saya hanya minta tolong di-upgrade saja Pak gaji saya. Itu namanya nyemes tapi halus gitu loh ya. Nohok tapi halus gitu loh ya. Itu nanti yang akan terjadi. Mungkin waktu tinggal beberapa menit, nanti kalau udah mati otomatis kita stop. Yang jelas nanti kita akan lanjutkan di minggu depan. Saya berharap obrolan hari ini merubah atau menambah mindset berpikir teman-teman. Yang utama adalah Anda harus tahu kerja masing-masing departemen, punya bayangan ya. Punya bayangan di kira-kira di departemen ini ngapain ini yang nantinya harus teman-teman benar-benar kuasai. Harus benar-benar teman-teman kuasai. Karena itu penting banget untuk kehidupan, pemahaman ilmu ekonomi dalam konteks ilmu perusahaan. Ntar lagi mau habis, udah ada peringatan tuh. Panggilan ini akan segera berakhir gitu loh. Di layar monitor ada paling bawah itu kan sudah. Oke teman-teman, terima kasih ya.